Pagi Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa ya. Oke, ketua kelas silakan pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Lutfia Putri Rayahani, Hadir Bu. Aisyah Turito, Hadir Bu. Cindy Laraswati, Hadir Bu. Ana Altafonisa. Hadir Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sebelum dimulai pelajarannya, coba lihat sekelilingnya. Ada sampah atau enggak? Ada enggak? Enggak ada Bu, sudah bersih. Enggak ada Bu, sudah bersih. Oke, bagus. Jadi hari ini kita mulai ya pelajarannya. Siap Bu. Oh ya, masih ingat kemarin Ibu kasih tugas apa? Membaca materi tentang storytelling Bu. Ya, betul. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari storytelling dan unsur-unsurnya. Oke, jadi storytelling itu adalah sebuah teknik untuk menceritakan sesuatu dengan gaya, intonasi, dan alat bantu yang menarik minat pendengar. Jadi selama ini kita tahu storytelling itu kebanyakan fabel, cerita rakyat. Tapi sebenarnya yang saya lakukan sekarang ini pun termasuk storytelling, yaitu bercerita. Oke, kemudian tujuan dari storytelling. Untuk yang pertama, menciptakan suasana gembira. Kalau storytellingnya hanya berbentuk fabel atau cerita rakyat, itu yang biasanya diperdengarkan untuk anak-anak, memang biasanya tujuannya hanya untuk menciptakan suasana gembira. Yang kedua, mengembangkan wawasan pendengar. Mengembangkan wawasan pendengar ini bermaksud kepada seorang tutor, seorang guru, seorang dosen yang sedang menjelaskan sesuatu seperti yang saya lakukan sekarang ini. Memang storytelling itu bertujuan untuk yang nomor 2 ini. Yang ketiga, melatih daya tangkap dan konsentrasi. Storytelling itu berbentuk cerita. Jadi kalau seandainya seorang pendengar dia tidak mengikuti satu bagian saja dari storytelling itu, maka dia nggak akan dia bakal ketinggalan sama cerita yang tadi. Kalau misalnya seandainya dia nggak konsentrasi. Oke, kemudian yang keempat, melatih daya pikir pendengar. Melatih daya pikir pendengar ini maksudnya adalah ketika isi dari storytelling itu adalah menceritakan tentang legenda, cerita rakyat atau dongeng. Itu membuat para pendengarnya itu berimajinasi, seperti menceritakan tentang pertarungan naga atau pertarungan hewan-hewan yang ada di hutan. Pasti para pendengar itu akan berimajinasi. Imajinasi mereka akan di dalam hutan melihat pertengkaran itu langsung. Yang kelima, mempengaruhi pendengar. Ini storytelling yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang ingin membuat proposal ke perusahaan-perusahaan, yang dia berusaha untuk meyakinkan kliennya bahwa produk dia adalah produk yang terbaik, produk dia adalah produk yang lebih pantas dari produk-produk yang lainnya. Oke, kemudian hal yang harus ada pada storytelling. Yang pertama, tema. Tema ini sangat penting karena kalau seandainya kalian si pendengarnya itu adalah anak-anak, maka kalian harus membuat tema yang ringan agar mudah dicerna oleh anak-anak itu sendiri. Yang kedua, tokoh. Kalau memang target pendengar kalian adalah anak-anak, tokohnya itu bisa hewan-hewan seperti kancil atau kelinci. Kalau di kehidupan nyata seperti sinetron-sinetron itu ada Pak RT, terus ada Bu Haji, ada Pak Haji. Nah, untuk penokohan ini sendiri, seperti ini. Karakter Bu Haji adalah sosok yang alim, seorang yang kemana-mana pakai gamis, seorang yang kemana-mana selalu bawa tasbih. Nah, di sini kalian harus bisa kreatif untuk menambahkan sesuatu yang unik pada diri Bu Haji ini. Seperti ternyata Bu Haji ini orangnya julid, Bu Haji ini orangnya suka pamer, suka sombong. Nah, itu pentingnya tokoh dan penokohan. Ketiga, alur. Kalian harus memilih alur ceritanya ini maju, mundur, atau maju mundur. Seperti banyak film-film yang seperti komik itu alurnya dia maju mundur. Oke, yang keempat, setting. Setting ini termasuk dari setting waktu, setting tempat, bisa saja setting tahun, setting hari. Kalian bisa memilih. Kalau untuk cerita fabel bisa kalian pilih ada di dalam hutan, bisa kalian pilih ada di pinggir sungai. Untuk sudut pandang, kalian terserah pilih sudut pandang dari pengarang itu sendiri, sudut pandang orang ke-1 atau sudut pandang orang kedua. Yang keenam, gaya bahasa. Tentu saja kalau seandainya memang storytelling kita bermaksud untuk menggembirakan hati anak-anak, kita harus menggunakan bahasa yang ringan, jangan bahasa yang tinggi. Sebaliknya, kalau seandainya kita ingin mengajukan proposal kepada suatu perusahaan, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketujuh, amanat. Menurut saya di film yang sekomedi-komedi
film pasti ada amanatnya kalau kita pintar mencari amanatnya. Oke, kemudian struktur dari storytelling. Strukturnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama orientasi. Isinya itu adalah apa, siapa, kapan, gimana, dan bagaimana. Biasa kita sebut dalam bahasa Inggris 5W 1H. Kalian harus menentukan apa masalahnya, siapa pelakunya, kapan kejadian itu terjadi, di mana itu tadi ada di setting, terus bagaimana permasalahan atau konflik itu muncul. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini ada 3, natural konflik, sosial konflik, dan psychological konflik. Natural konflik ini biasanya ada di sinetron-sinetron yang daily life, kehidupan sehari-hari, yang biasanya konfliknya hanya berpusat pada keseharian kehidupan saja. Yang kedua, sosial konflik. Biasanya itu terdapat di kalau misalnya cerita itu ada antar geng tawuran. Kalau yang ketiga ini psychological konflik. Biasanya ini konflik dengan dirinya sendiri, cuma berhubungan dengan batin atau kejiwaan. Yang ketiga, resolusinya itu endingnya. Ending ini biasanya hanya terbagi 2, sad dan happy, senang dan sedih. Sad ending atau happy ending. Tapi sekarang sedang marak ending yang biasanya itu ngegantung di film, jadi nggak senang ataupun nggak sedih. Oke, kemudian manfaat dari storytelling ini ada 2. Yang pertama, mengembangkan bakat. Untuk kalian yang belajar menjadi seorang pembicara atau public speaking, ini bisa banget. Kalian cerita di depan kaca pun itu udah melatih public speaking kalian. Yang kedua, meyakinkan orang lain. Ini bisa jadi untuk kalian yang ingin melamar kerja atau ingin menyampaikan proposal kepada suatu perusahaan. Untuk temen aja deh, untuk temen itu kalian bisa omongan kalian kan nanti gampang dipercaya sama temen. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu saya anggap paham ya. Oke, untuk minggu depan kalian Ibu beri tugas untuk membuat video storytelling minimal 7 menit. Tema bebas. Nanti kalian unggah di YouTube. Nanti linknya tinggal kalian kumpulkan ke sekretaris untuk dikolektif. Nanti sekretaris kumpulkan ke Ibu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang kita sudahi pelajaran hari ini. Untuk sebelum menutup pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa agar ilmu yang kalian dapat tadi dapat bermanfaat. Oke, silakan Ketua pimpin doa. Berdoa,